Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in amma ba'du. Bapak Ibu jamaah Masjid An-Nur Bunala Rohimakumullah, syukur alhamdulillah di pagi ini kita bisa hadir untuk salat subuh berjamaah yang dilanjutkan dengan kultum dalam rangka menambah wawasan keislaman kita dan menambah mantapnya keimanan kita. Mudah-mudahan kehadiran kita di pagi ini diterima sebagai amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang kami hormati, mungkin di pagi hari ini saya akan menyampaikan materi yang berbeda karena banyak tuntutan supaya saya menyampaikan tafsir Quran urut dari Fatihah sampai Nas itu. Ini berapa tahun ya, wallahu alam. Sebenarnya walaupun tidak urut itu tidak apa-apa sebenarnya. Tambah menurut saya itu yang bagus tidak urut. Karena turunnya Quran itu tidak urut. Dimulai dari Iqra terus sampai 22 tahun itu terakhir surat 5 ayat 3 Al-Maidah. Sesuai dengan kebutuhan. Nanti ada kelebihan, ada kekurangan ya. Kalau urut ini namanya tafsir tahlili. Tafsir yang secara urutan ini dibutuhkan orang-orang yang memiliki ilmu yang banyak. Karena akan berhadapan dengan bermacam-macam model ilmu nanti. Tapi rata-rata kalau di Mojokerto ini yang mufasir itu belum ada. Yang ada itu membacakan tafsir. Ya, karena orang mau mentafsir itu harus memiliki beberapa persyaratan ilmu. Menguasai Quran, menguasai hadis, macam-macam. Nah ini saya cuplik ini nanti karena waktu tidak mungkin banyak ya, karena kultum, sifatnya kultum. Jadi acuannya saya merujuk kepada tafsir Ibnu Katsir. Ya, tafsir Ibnu Katsir. Ya tidak mungkin kita sampaikan dalam satu tema selesai dalam 15 menit, tidak mungkin. Banyak sekali ya, kita cuplik aja. Sebagian yang penting yang intinya yang bisa kita pahami begitu. Nah, jadi ini pada hari ini kami sampaikan surat Al-Fatihah. Oke. Surat Al-Fatihah itu surat yang namanya Fatihah itu pembukaan. Jadi pembukaan kitab itu menggunakan Al-Fatihah, maka dinamakan surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah ini terdiri dari 7 ayat. Oke. Ada orang yang membaca Al-Fatihah itu tidak pakai bismillah, langsung alhamdulillah. Ada yang pakai bismillah. Yang pakai bismillah itu juga ada 2 model, ada yang dibaca sir, ada yang dibaca jahar. Sir itu dibaca pelan gitu, nggak dengar, hampir nggak dengar. Kalau dibaca jahar dibaca jelas. Masing-masing memiliki hadisnya semua. Kalau dari Mojokerto saja, dari orang di Mojokerto, katakanlah Jawa Timur, itu terkait dengan membaca Fatihah itu hampir sama kalau Muhammadiyah. Bismillah dibaca sir. Tapi kalau kita ke Jogja sana, Bismillah dibaca jahar. Tidak ada masalah. Jadi kalau kita menjawab seperti itu, tidak perlu dipersoalkan. Ya. Tapi yang penting 7 ayat. Nah kalau 7 ayat itu kalau dari Bismillah itu tidak termasuk, maka bacaan terakhir itu adalah Siratal ladzina an'amta alaihim, mandek. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Baru itu. Kalau dibaca Bismillah, Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Itu 1 ayat. Kurang lebih seperti itu. Jadi kita persoalan Fatihah itu memang sejak dulu sampai sekarang tidak selesai.
Apakah itu dibaca waktu sholat jamaah, makmumnya baca apa enggak, itu juga nanti ada keterangannya. Oke. Jadi kita mulai sekarang dari Bismillahirrahmanirrahim. Lawan nyebut asmane Allah Ar-Rahman zat kang moho pengasih, Ar-Rahim tur moho penyayang. Jadi ini merupakan satu penjelasan bahwa segala sesuatu yang baik itu hendaknya dibaca dengan bismillah. Ini kurang lebih seperti itu. Terus alhamdulillahi rabbil alamin. Utawi iku seke puji lillahi iku kedue Allah. Rabbil alamin. Pangeran saalam kabeh. Jadi segala puji, segala puji iku kabeh kedue Allah. Kita ngelem wong iku ajane pujane Allah karena yang buat itu Allah. Wong iku ganteng, wong ayu. Yang menciptakan itu Allah. Berarti kalau kita memuji itu sebenarnya hakikatnya adalah memuji kepada Allah. Ini. Nah ini di dalam Quran itu disebutkan juga ketika siapa itu? Fir'aun ya. Fir'aun itu bertanya, siapa Tuhan Rabbul Alamin itu? Dijawab oleh Musa, qala rabbus samawati wal ard wa ma bainahuma. Yaiku pangerane sing ndadekno langit lan bumi lan ndadekno apa-apa kang antarane kelorone iku. Ndadekno langit lan bumi lan ndadekno antarane langit lan bumi. In kuntum mukinin, jika kamu adalah orang yang yakin. Jadi yang dimaksud Rabbul Alam itu tadi seperti itu. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan menciptakan antara kedua langit dan bumi. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim ini termasuk tadi sudah Bismillahirrahmanirrahim itu. Ini hanya mengulang, menjelaskan bahwa Allah Tuhan yang menjadi Tuhan alamnya, alam itu tadi adalah zat yang maha pengasih lagi maha penyayang. Maliki yaumiddin, yang merajai di hari kiamat. Kalau mim itu dibaca itu, kalau di Quran yang tidak ada harokatnya itu bisa dibaca ma, bisa dibaca ma. Kalau dibaca ma panjang itu yang merajai. Yang dibaca maliki yaumiddin, ya boleh. Itu namanya raja. Mananya begitu. Jadi memang bacaan itu bermacam-macam. Ada 7 bacaan. Yang direkomendasikan sekarang ini adalah bacaannya Quraisy. Jadi Quran yang panjenengan bawa biasanya itu bacaannya Quraisy. Lalu karena dulu itu tidak ada terjemahnya, tidak ada apa harokatnya, supaya bacaannya sak dunia ini sama, dibuat harokat. Muncullah ilmu namanya tajwid, supaya sama bacaannya. Jadi yang digunakan dialek itu dialek Quraisy. Dialek itu macam-macam. Maka dalam Quran itu ada namanya begini. Majak roha dibaca majak reha. Wamur syeha. Ya, itu karena dialek. Kalau Pak Harto biar laksanakan, Pak Harto ngomong laksanakan, itu dialek. Ya. Tapi maknanya sama. Berarti Allah itu merajai dari kiamat, menjadi raja dari kiamat. Kalau jadi raja ya segala keputusannya terserah Allah. Iya karena butuh wa iya karena nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah nak butuh kami menyembah. Wa iyyaka, dan hanya kepadamu nasta'in kami mohon pertolongan. Ini tauhid nih. Ya karena butuh wa iyyaka nasta'in, hanya padamu ya Allah kami menyembah dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Nah tes-tesnya nanti kalau kita diuji dengan ketakutan. Diuji dengan ketakutan itu orang bisa melenceng ya.
Ketakutan ini bermacam-macam, ada ketakutan melarat, ketakutan ancaman, ketakutan mati, ketakutan macam-macam. Itu orang bisa nyimpang dari tauhid. Misalnya lari ke dukun. Apa sih dukun kok tidak dibolehkan dalam Muhammadiyah? Karena dia menggunakan tenaga jin. Kalau kita di sini hanya kepadamu ya Allah kami menyembah dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Nah, sini berdoa, tembusnya kepada Allah di sini. Nah, ini termasuk ayat yang mengandung tauhid. Ihdinas siratal mustaqim. Mugi panjenengan paring dumateng kula as-siratal mustaqim dumateng margi ingkang lurus. Nah, jalan yang lurus itu ya Islam ini. Minta ditunjukkan jalan yang lurus. Setiap hari kita ngomong gitu loh. Tapi ketika ditunjukkan jalan lurus belum tentu kita mau menerima. Itu buktinya apa? Ketika ditunjukkan kilo Islam, tidak mau. Pilih wis sholat ae, poso liane gak gelem. Nyalai dia. Maka kita harus konsekuen. Makanya kita diperintahkan oleh Allah itu masuk pada Islam secara keseluruhan. Ya. Udkhulu fis-silmi kafah. Masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhan. Nah ini. Maka kalau kita hanya di Fatihah ini betul, kita mesti jadi orang tauhid pasti. Ya. Minta ditunjukkan kepada kita. Jadi kalau kita seperti itu menolak sebagian atau semuanya, apalagi semua, itu seperti kita minta air disoib banyu terus ditutup, gak sama itu. Oke, seperti itu. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Minta jalan lurus tadi itu jalannya orang yang diberi nikmat atas mereka. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, bukan jalannya orang yang dimurkai dan bukan jalannya orang yang sesat. Nah, orang yang diberi nikmat itu siapa? Ya, orang diberi nikmat itu kalau kita mengacu pada Quran, itu ada di dalam Quran surat 4 ayat 69. Wa mayyuti ilaha wa rasulah, lan sapa wong kang manut ing Allah lan manut ing Rasul, fa ulaika moko wong kang kaya mengkono-mengkono iku ma'alladzina an'amallahu alaihim. Moko wong kang kaya mengkono iku nyertani wong kang den paringi nikmat Allah alaihim ing atase dhewe kabeh. Jadi orang yang diberi nikmat ini adalah orang yang diberi nikmat ini adalah minal nabiyina, yaitu para nabi, wasiddiqin dan para shodiqin, wasyuhada lan wong sing syahid, wasolikin lan wong kang tumindak bagus. Nah, wong sing dikene nikmat iki. Jadi kalau bayangan kita wong kene nikmat wong sugih ndak. Ternyata orang sugih itu juga ujian. Contohnya siapa? Korun ndak lulus. Dikasih ujian wong sugih, dadi wong sugih gak lulus. Soalnya gak gelem bersyukur, disuruh bersyukur gak gelem karena dia merasa dirinya itu hebat dan kekayaannya merasa itu hasil kepintarannya sendiri. Ndak lulus. Jadi ujian itu jangan dikira ujian itu gak enak, enggak. Ujian gak enak itu ujian. Dipergunakan untuk apa harta itu? Menyadari tidak itu kalau diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu menyadari akan timbul di hati ini rasa terima kasih. Nah, wujudnya terima kasih akhirnya taat kepada Allah, kan begitu sebenarnya. Oke, jadi orang diberi nikmat itu adalah para nabi, para siddiqin, para syuhada dan para sholihin. Hadirin rahimakumullah. Jadi kalau kita lihat Al-Fatihah ini secara saya singkat ini ada beberapa manfaat, ada beberapa fadilah daripada Al-Fatihah ini. Saya sampaikan sebuah hadis diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Ia berkata,
kami berada di dalam sebuah perjalanan. Sini, bentar ya. Abu Sa'id Al-Khudri berkata, ketika kita dalam bepergian dan berkemah, tiba-tiba datang budak perempuan dan berkata, sesungguhnya pimpinan suku ini digigit binatang berbisa dan tidak ada orang. Apakah ada di antara kalian yang dapat menjampi? Maka berdirilah seorang di antara kami tidak menyangka bahwa ia dapat menjampi. Jampi di rukyat nih. Tiba-tiba dijampinya dan sembuh. Maka diberinya dia hadiah berupa 30 domba. Dan diberinya susu. Kayak 30 wedhus, kayak susu bisa. Ketika ia kembali kami bertanya, apakah Anda pandai menjampi? Jawabnya tidak. Aku tidak menjampi kecuali dengan umul kitab. Umul kitab itu namanya Fatihah. Fatihah itu namanya banyak macam-macam. Salah satunya adalah umul kitab ini. Dia hanya membacakan umul kitab. Maka kami pun memberitahu agar domba-domba itu jangan diganggu, sehingga kami bertanya kepada Rasulullah SAW. Kemudian setelah kami kembali ke Madinah, kami ceritakan kejadian itu kepada Nabi. Jadi kejadian meruqyah tadi diceritakan kepada Nabi, bahkan dapat 30 kambing dan susu tadi diceritakan kepada Nabi. Maka Nabi bertanya, dari mana ia mengetahui bahwa Fatihah itu sebagai jampi untuk jampi? Beginilah domba-domba itu, bagilah domba-domba itu dan berilah aku bagian. Diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim dan Abu Dawud. Di sebagian riwayat Muslim disebutkan bahwa yang menjampi itu adalah Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Nah, ini salah satu fadilah Fatihah itu ternyata bisa untuk menjampi penyakit, dan Rasulullah tidak melarang. Bahkan Rasul minta bagian bayaran ini tadi, minta diberi bagian. Ini salah satu fadilahnya, masih banyak sekali. Kalau kita lagi rumah saja, banyak sekali fadilahnya. Ya tidak mungkin kita sampaikan dalam 15 atau 20 menit. Paling minim 1 jam gitu. Maka sebenarnya saya memberikan satu materi tafsir itu jadi tambah senang ya. Kenapa? Gak cari materi ya. Orang cari materi yang sesuai dengan kondisi itu tidak mudah. Anak kondisi korupsi, kita bisa harus ngomong korupsi dan versi Islam, itu tidak mudah. Kalau tafsir ini gampang, wis meni wajah iki dibuka, didelok, dipelajari, disampaikan, selesai. Kontemporer itu lebih sulit, karena yang ngomong gak ada buku, harus menguasai. Kalau tidak menguasai tidak bisa. Ya, saya tidak masalah kalau gini. Sebenarnya yang saya sampaikan itu seringnya yang Quran tak perenco-perenco. Kalau memang kepingin urut ya tidak masalah. Cuma kadang-kadang urut waktu misalnya kita bicara masalah pas poso misalnya, kita nggak nyinggung ayat-ayat poso belas karena urutnya seperti itu. Nah kalau kita itu model yang perenco-perenco tadi itu sesuai kebutuhan, pas poso kita bahas poso misalnya, lebih baik sebenarnya. Tapi tidak ada masalah. Nah, cuma ini dibutuhkan waktu yang agak panjang sedikit. Buat kalau kawan, ini wis 20 menit ya, di 20 menit. Buat mudah-mudahan nanti kita sambung lagi kelanjutan dari Al-Fatihah ini karena panjang sekali. Mudah-mudahan manfaat. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.